Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang memelihara kami semua sampai hari ini. Dan kami pun berterima kasih dengan ucapan syukur yang tidak henti-hentinya, karena Tuhan bersedia mengundang kami untuk datang ke rumah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, dekat-dekat dengan Tuhan, dan juga mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami sebagai manusia yang berdosa sadar, tanpa pertolongan Tuhan kami tidak bisa mengenal Tuhan. Usaha kami untuk mengenal Tuhan sia-sia, karena kami adalah manusia yang berdosa. Jikalau kami bisa mengenal Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Jika kami juga pada hari ini boleh datang ke rumah Tuhan, untuk dekat-dekat dengan Tuhan, itu pun karena Tuhan begitu baik atas hidup kami. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menguduskan kami dan memimpin kami supaya kami boleh dikuatkan untuk bisa fokus, bisa tenang dan bersikap benar ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seorang teolog reform asal Amerika bernama Reinhold Niebuhr, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia pernah mengatakan bahwa forgiveness is the final form of love. Pengampunan adalah bentuk final, bentuk akhir dari kasih. Sebagai orang Kristen kita punya dua perintah utama, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kita tentu waktu belajar mengasihi Allah, kita tidak mungkin mengampuni Allah. Karena Allah tidak berdosa, Allah tidak pernah salah kepada kita satu kali pun. Allah itu baik, God is good all the time. Tetapi bentuk kasih yang paling ultimat, bentuk kasih yang paling akhir itu adalah pengampunan. Niebuhr katakan demikian. Dan kita tahu bahwa yang memberikan pengampunan adalah Allah. Kita tidak mungkin mengampuni Allah. Itu adalah sesuatu yang mustahil kita bisa lakukan sebagai manusia berdosa. Tetapi perintah utama dari Tuhan bukan hanya mengasihi Tuhan, melainkan wujudkan kasih kepada Tuhan itu kepada yang terlihat, yaitu manusia, sesama manusia. Baik orang Kristen, baik orang non-Kristen, kasihilah mereka. Dan bentuk akhirnya apa? Yaitu kamu belajar mengampuni kesalahan atau dosa orang lain. Ini adalah bentuk akhir dari kasih, bentuk ultimat, bentuk yang paling sulit untuk kita lakukan sebagai manusia berdosa kepada manusia berdosa lainnya. Sangat mudah mengasihi orang yang baik sama kita, orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa. Sangat mudah sebenarnya untuk bisa mengasihi Allah. Maka sayang sekali jika ada orang yang tidak mengakui Allah, tidak menganggap Allah ada, bahkan membenci Allah. Padahal Allah itu selalu baik terhadap hidup kita. Nah, konteks Reinhold Niebuhr mengatakan bahwa forgiveness is the final form of love adalah bicara soal pengampunan yang dilakukan Allah kepada manusia berdosa. Yang secara sempurna dilakukan oleh Yesus Kristus yang tersalib menanggung hukuman dosa kita. Allah memberikan pengampunannya. Wah, itu adalah suatu hal yang sangat berdampak dalam kehidupan kita, dan inilah yang sebenarnya sebagai orang Kristen perlu kita ingat terus. Setiap hari kita itu sudah diampuni dosa kita. Dengan pengorbanan Yesus Kristus yang sempurna di atas kayu salib, kita tidak perlu lagi bawa kambing, bawa domba untuk menyembelih, dan sebagai wujud itu adalah hukuman dosa atas dosa yang kita lakukan. Tidak. Yang sempurna sudah datang, tidak perlu lagi yang tidak sempurna. Yaitu Yesus Kristus sendiri menjadi korban hidup bagi keselamatan jiwa kita. Yesus mati bagi umatnya, agar dosa-dosa itu tidak ditimpakan pada kita. Agar hukuman dosa kita tidak tanggung sendiri, tetapi Yesus yang menanggungnya. Agar kita tidak mendapatkan penghukuman kekal di neraka, melainkan mendapatkan hidup yang kekal di surga. Hidup yang kekal, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu dilakukan atau diselesaikan, diberikan dengan cara apa? Dengan cara Allah mengampuni dosa kita. Itu hidup kekal. Hidup kekal itu memang diberikan secara cuma-cuma, tapi caranya itu begitu
besar dan agung, yaitu Allah yang suci, Allah yang kudus mengampuni orang yang berdosa. Mengampuni dengan cara apa? Merelakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan menjadi manusia supaya adil. Dosa manusia ditanggung oleh manusia yang lainnya. Dan manusia yang lainnya yaitu Yesus Kristus tidak berdosa sama sekali, maka hukuman kita ditanggung oleh Yesus. Kita datang di hadapan Bapa dengan kebenaran dari Yesus Kristus. Maka kita boleh masuk ke surga. Dan inilah bentuk kasih yang terakhir dan ultimat, yaitu pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih itu bukan saja sabar. Kasih itu bukan saja murah hati. Kasih itu bukan saja baik. Kasih itu bukan saja rendah hati. Kasih itu bukan saja tidak iri hati. Tetapi kasih itu juga adalah mengampuni. Jangan sampai lupakan itu. Mengampuni orang yang berdosa kepada kita. Yang jelas-jelas dosa ya. Jangan sampai kita anggap orang itu berdosa pada saya, sebenarnya enggak berdosa. Kita anggap dia berdosa, terus ya harus mengampuni, harus kesal dan dengan macam-macam. Salah. Definisi dosa kita mengerti, mata kita menggunakan mata Tuhan kalau dia memang berdosa. Bukan sembarangan, itu dosa bagi saya. Itu tidak perlu pengampunan, wong tidak dosa kok. Tetapi kalau jelas itu dosa kepada saya, kita diajarkan untuk mengampuni orang lain. Mengampuni berarti tidak pemarah, mengampuni berarti tidak menyimpan kesalahan orang, dan mengampuni berarti mengalahkan kejahatan dia dengan kebaikan. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan orang yang mengerti dan menerima kasih Allah adalah orang yang mengampuni dosa dan kesalahan orang lain. Jadi, memang pengampunan tidaklah mudah Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Meskipun kita sudah sebagai orang Kristen, sudah menerima pengampunan dosa dari Yesus Kristus, belum tentu kita betul-betul mampu untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita. Karena apa? Karena kita manusia berdosa. Yang bisa dilakukan manusia berdosa adalah membalas kejahatan dengan kejahatan. Bukan membalas kejahatan dengan kebaikan, dengan pengampunan, bukan ya. Alkitab katakan harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan kita tahu sendiri bahwa pengampunan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah saja, bukan oleh kekuatan manusia. Maka orang yang bisa betul-betul mengampuni adalah orang yang sungguh-sungguh sudah diampuni oleh Allah dan juga sudah mengerti pengampunan Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai manusia, apalagi manusia yang berdosa dan juga hidup di tengah dunia yang berdosa, efek dosa itu pasti kita alami, baik besar atau kecil, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain, pasti kita alami. Di antara kita rata-rata mungkin di tempat ini, kita pernah mengalami apa yang dinamakan dengan penipuan. Kita pernah mengalami apa yang dinamakan dengan fitnah, disalah mengerti oleh orang, dijahati orang. Kita pernah mengalami hal-hal yang jahat, kita semua pernah. Yang belum pernah adalah mungkin kita dianiaya fisik ya karena iman kita. Kalau dianiaya fisik karena pertengkaran atau dosa kita mungkin saja pernah mengalami ya. Tetapi dianiaya fisik karena iman kita mungkin kita jarang. Ada mungkin orang-orang di Indonesia, orang-orang Kristen itu dianiaya secara fisik. Ya, entah itu gerejanya, entah itu orangnya sendiri dipukul karena imannya kepada Yesus Kristus, mungkin alami itu. Lalu bagaimana solusi ketika kita menghadapi dosa? Bukan berdosa lagi, bukan membalas dosa dengan dosa, tetapi membalas dosa dengan pengampunan. Tetapi kita pikir bahwa pengampunan itu sesuatu hal yang lemah. Orang yang bisa mengampuni orang yang lemah. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti kita akan melihat bagaimana kisah-kisah itu pengampunan itu dijelaskan bahwa pengampunan itu selalu ya diiringi dengan tuntutan untuk bisa hidup bertobat. Ya selalu berdampingan. Maka itu menjadi strong. Orang yang bisa mengampuni ada tuntutan agar orang itu tidak berdosa lagi. Ya, tuntutannya itu sederhana dan tuntutan itu baik. Tuntutan itu seperti Allah yang Maha Kudus sudah menyelamatkan, bukan berarti ya udah boleh berdosa, sudah diselamatkan kan. Kamu sudah pasti masuk surga, boleh berdosa, bukan seperti itu.
Tuhan yang sudah memberikan keselamatan, Tuhan yang sudah memberikan pengampunan, Tuhan tuntut pertobatan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengampuni banyak orang. Dan Tuhan Yesus katakan, pergi, jangan berbuat dosa lagi. Meskipun Yesus tahu bahwa manusia berdosa paling ahli untuk melakukan dosa, tetapi Yesus katakan tuntut untuk jangan berdosa lagi setelah kamu diampuni. Demikian juga ketika kita mengampuni kesalahan orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tuntut jangan berdosa lagi. Tetapi bukan berarti ketika dia berdosa lagi kita tidak mengampuni dia. Ampuni lagi, lalu tuntut lagi untuk jangan berdosa lagi. Bapak Ibu sekalian, ketika saya meresponi kejahatan orang atau dosa orang lain lah ya, anggap ya. Karena hamba Tuhan bukan berarti tidak dijahatin orang ya, bisa saja ya dijahatin, ditipu, namanya manusia berdosa ya, bertemu dengan manusia berdosa lainnya. Apa sih yang perlu saya lakukan? Ya, ketika orang berbuat jahat kepada saya, sudah, kita punya Tuhan kok. Kita doa ke Tuhan, kita diam saja. Hati-hati, kalau emosi ya, kita bisa melakukan hal yang salah, tidak tepat. Maka saya berdoa kepada Tuhan, terus ingat karakter Allah. Allah itu adil. Tidak mungkin di dunia ini ada yang tidak adil bagi Allah. Saya doa, diam, Allah itu adil. Dan juga jangan lupa bahwa Allah itu baik. God is good all the time. Ya, meskipun kita dijahatin orang, Allah baik. Allah tidak jahat. Maka itu menjadi kekuatan kita untuk bisa apa? Untuk bisa mengampuni. Meskipun kondisi tidak enak, Allah tetap baik. Meskipun kita dijahatin orang, kita punya Tuhan. Bukannya tidak punya Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita. Maka kita belajar untuk mengampuni, serahkan keadilan kepada Tuhan. Tapi kita bisa punya tanggung jawab, yaitu apa? Jangan berdosa lagi kepada orang tersebut. Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merenungkan beberapa kisah pengampunan yang dijelaskan di dalam Alkitab. Kisah pertama adalah bagaimana Allah Bapa mengampuni orang yang berdosa pertama kali di dalam Yesus Kristus. Kitab Kejadian ini merupakan kitab yang sangat penting yang menjadi dasar iman orang Kristen yang harus kita pelajari, kitab Kejadian ya. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Allah itu menciptakan manusia pada waktu itu kudus, tidak berdosa, belum berdosa, dan Dia manusia diciptakan untuk memuliakan Allah, menikmati Allah di dalam bumi ciptaan Tuhan sendiri. Dan ketika Adam dan Hawa belajar taat, Adam dan Hawa sudah dikasih tahu, jangan ya makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia belajar taat. Ayo, Adam memperingati Hawa, Hawa memperingati Adam, jangan pandang-pandang terus buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, jangan sampai menginginkan. Mungkin ada kepikiran, menginginkan, kayaknya penasaran, coba. Tapi mereka melawan godaan tersebut dan akhirnya mereka tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Hanya saja akhirnya datanglah iblis melalui ular, bagaimana mereka digoda oleh iblis. Iblis menipu Adam dan Hawa, itu adalah perbuatan dosa ya. Perbuatan dosa dari iblis, menipu Adam dan Hawa, memutarbalikkan firman, membuat mereka itu ragu terhadap perintah Tuhan yang sudah jelas tidak boleh memakan buah tersebut. Dan kemudian mengfitnah Tuhan. Tuhan itu melarang supaya kamu itu tidak seperti Dia. Tuhan itu jahat. Ya, Tuhan itu menghalangi kamu supaya kamu bisa lebih hebat. Ya, dihalangi dengan tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, akhirnya Adam dan Hawa mulai tergoda dan akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mendatangi Adam dan Hawa di Taman Eden. Di Alkitab dijelaskan pada hari yang sejuk. Ya, pada hari yang sejuk di Taman Eden, padahal sudah ada dosa ya. Allah itu mendatangi mereka, ya kita tidak tahu ya betul-betul bagaimana Adam dan Hawa tahu di situ ada Allah. Karena apa? Mereka sedang bersembunyi, sudah malu, sudah berdosa, merasa diri mereka sudah melawan Tuhan. Mereka sembunyi. Dan Tuhan itu datang dengan apa? Apakah datang dengan pedang? Datang dengan murka? Tuhan datang dengan pengampunan. Tahu dari mana Tuhan datang dengan pengampunan? Allah yang sudah disakiti, Adam dan Hawa yang sudah melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan,
Allah itu datang dengan mau ngobrol sama Adam dan Hawa. Dengan kasih pertanyaan, Adam dan Hawa, di manakah engkau? Apakah itu pertanyaan marah, Bapak Ibu Saudara sekalian? Mana kamu? Di mana kamu? Bukan. Karena setelah Tuhan bertanya, Adam dan Hawa, di manakah engkau? Tuhan mengatakan juga apa yang engkau perbuat. Adam dan Hawa namanya manusia tidak mau disalahkan kan, meskipun sudah jatuh dalam dosa tidak mau disalahkan. Nunjuk si ular ini yang menggoda sehingga akhirnya kami makan buah pengetahuan baik dan jahat. Oke. Terus Tuhan berespon bagaimana Bapak Ibu sekalian? Setelah mengampuni, Tuhan menginginkan pertobatan. Tuhan hukum ular yang dipakai oleh iblis ya untuk menggoda Adam dan Hawa. Yaitu dengan apa? Ular itu jalan, akan menjalar ya dengan badannya, makan debu tanah. Tuhan hukum ular dulu. Oke, karena Tuhan tuh mengasihi Adam dan Hawa luar biasa ya. Tuhan hukum ular, barulah Tuhan hukum Adam dan Hawa. Adam akan berjerih lelah, penuh kesakitan, penuh kekhawatiran untuk menafkahi hidupnya. Sedangkan Hawa akan kalau melahirkan akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Itu salah satu bentuk teguran Tuhan supaya apa? Supaya jangan berdosa lagi. Setelah itu Tuhan yang mengabarkan Injil kepada Adam dan Hawa melalui teguran kepada si ular. Yaitu bagaimana? Bahwa keturunanmu, keturunan ular ya akan kepalanya itu akan dirembukan oleh keturunan Hawa, perempuan. Ya berarti iblis akan dikalahkan dan si keturunan perempuan ini akan, yaitu Yesus Kristus ya, akan menjadi raja dan akan menjadi penyelamat. Itulah pra-Injil, Kejadian 3 ayat 15, bagaimana Tuhan memberikan janji pengampunan bahwa ada Mesias, ada juru selamat akan datang dan akan mengalahkan iblis, mengalahkan kuasa maut ya dosa itu, dan akhirnya keturunan perempuan yaitu Hawa itu yang akan percaya kepada Yesus akan diselamatkan dan masuk ke dalam kehidupan bersama dengan Allah. Nah, ini adalah nubuatan Injil. Barang siapa percaya kepada Yesus yang akan datang, orang-orang perjanjian lama ya, Adam dan Hawa punya iman bahwa keturunan Hawa ini akan menjadi juru selamat yang akan mengalahkan iblis. Mereka beriman kepada Yesus yang akan datang, mereka diselamatkan. Itu orang-orang di perjanjian lama. Kita di sini bisa melihat bahwa Allah itu betul-betul Allah yang mengasihi, Allah yang mengampuni. Buktinya kita masih hidup sampai sekarang pun itu adalah Allah yang memberikan berkat dan anugerahnya. Dan ketika di kisah Adam dan Hawa, dia tidak ingin manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, Adam dan Hawa lah yang jatuh ke dalam dosa, yang melawan Tuhan, tetapi Tuhan tetap mau berelasi dengan Adam dan Hawa. Itu bentuk pengampunan. Kamu sudah jahatin aku masih mau tanya kamu. Aku masih mau ngobrol dengan kamu. Aku ingin tahu supaya kamu jangan sampai melakukan dosa lagi. Jadi Allah lah yang membuat solusi bagi dosa manusia. Manusia buat masalah, buat dosa, Allah yang menjadi solusi, yaitu mengampuni dosa dan juga mengarahkan ya manusia berdosa supaya hidup taat kepada Tuhan. Jadi solusi permasalahan dosa hanya di dalam Allah dan di dalam Allah yang mengampuni, Maha Ampun di dalam Yesus Kristus. Pengampunan Allah juga kita bisa lihat itu berkuasa atas segala zaman. Ya, masalah dosa itu diselesaikan dengan pengampunan, yaitu bagaimana mereka memandang kepada Yesus Kristus yang akan disalibkan, yang akan menyelamatkan, yang akan menanggung hukuman dosa dari orang-orang yang sudah berdosa. Dan demikian juga sekarang kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengampunan Allah itu sangat berkuasa karena apa? Karena kita memandang jauh ke belakang pengampunan Yesus yang Dia sudah berikan di atas kayu salib. Itulah ya pengampunan Allah itu berkuasa atas segala zaman. Dan pengampunan Allah kita sudah tahu bahwa Dia mengaruniakan anaknya yaitu Yesus Kristus untuk memikul dosa kita di dalam tubuhnya dan Yesus mati di atas kayu salib menanggung hukuman dosa kita. Dan pengampunan Yesus Kristus itu membebaskan kita dari dosa, belenggu dosa dan hukuman dosa. Dan akhirnya ketika kita merasakan betul-betul pengampunan Allah, kita akan menghormati Dia. Ya, kita menghormati Allah bukan hanya karena kasih-Nya dan kekudusannya,
ya, tetapi karena pengampunan yang Dia berikan secara sempurna. Nah, kisah kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tadi kisah pertama Allah mengampuni Adam dan Hawa yang berdosa. Kisah kedua kita tahu di dalam Alkitab sendiri menceritakan suatu teladan mengampuni yang sangat besar yang kita tahu dalam kisah Yusuf, anak Yakub. Kita tahu bahwa Yusuf adalah kesayangan Yakub. Yakub itu sangat mengasihi Yusuf karena Yusuf lahir di masa tuanya Yakub. Wah, karena sangat suka anak-anak yang lain itu diabaikan. Ya, Yakub favoritisme kepada Yusuf dan akhirnya Yusuf menjadi anak yang kurang lebih merasa dirinya spesial. Dikasih jubah maha indah, terus disuruh-suruh oleh Yakub dalam arti Yakub itu percaya kepada Yusuf. Ya, jadi jangan pikir kalau orang tua kita ya, para pemuda, remaja, anak-anak menyuruh-nyuruh kita, jangan pikir mereka itu sebal sama kita atau pikir kita mudah diserbu, bukan. Mereka itu percaya sama kita untuk melakukan tugas yang baik ya di dalam keluarga. Nah, pada waktu Yusuf berumur 17 tahun, dia menggembalakan kambing domba saudara-saudaranya dan akhirnya melihat bahwa kelakuan kakak-kakaknya ini kok aneh, ya jahat. Tidak menggembalakan dengan baik, bahkan bersikap kepada teman-teman di penggembalaan itu jahat lah. Akhirnya Yusuf karena dekat dengan Yakub, laporin tuh kejahatan dari kakak-kakaknya. Nah, ini kan dilaporin lah ya, dan akhirnya si kakak-kakaknya ini menjadi benci sama Yusuf. Ngapain lapor-lapor ke papa ya? Kami jahat ya sudahlah, kamu nggak usah pedulikan kami. Tapi Yusuf itu ingin agar kakak-kakaknya tidak semakin jahat. Akhirnya dilaporkan kepada Yakub. Yakub menegur tentunya. Dan kemudian sudah tahu bahwa Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya. Saudaranya sudah iri hati kepada Yusuf. Yusuf malah cerita tentang mimpi yang menunjukkan bahwa si Yusuf ini akan memimpin keluarganya, akan lebih tinggi jabatannya dari orang tua dan saudara-saudaranya. Sudah tahu ya, Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya, malah Yusuf melakukan cerita yang memicu amarah gitu ya. Wah, kamu pikir kami ini menjadi bawahan kamu? Sampai Yakub ini pun kadang menegur Yusuf, tetapi Yakub menyimpan itu dalam hatinya. Tapi saudara-saudaranya, kakak-kakaknya Yusuf itu marah. Wah, apa sih menghina? Ya karena tahu cerita itu, menghina Yusuf sebagai kamu ini tukang mimpi, ya kamu itu jelek, kamu itu sombong. Akhirnya jubah indah itu pun dilepaskan oleh saudara-saudara dari Yusuf. Ya itu marahlah mereka. Saudara-saudaranya di padang gurun bersama dengan Yusuf, kemudian melepaskan jubah indah dan kemudian saudara-saudaranya itu mau bunuh Yusuf dan mayatnya Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Nanti tinggal bohong saja kepada orang tua bahwa binatang buas ini menerkam Yusuf dan akhirnya tinggal jubahnya saja yang menjadi bukti bahwa Yusuf itu sudah mati. Tapi kemudian kita tahu di dalam pertengkaran antar saudara tersebut ya, di padang tersebut ya, si Ruben mencegah saudara-saudaranya jangan bunuh Yusuf. Tapi sudah buang saja Yusuf ke sumur yang kering. Terus kita biarkan dia sampai menangis, menderita, sampai sakit, sampai hopeless lah. Ya udah biarkan, lempar saja ke sumur yang kering. Dan akhirnya mereka lempar Yusuf itu ke sumur yang kering. Di sumur yang kering Yusuf sudah jatuh, sudah terluka, merasa kegelapan, merasa sendirian. Apa yang dilakukan saudara-saudaranya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Mereka santai di atas padang gurun itu, ya di padang itu, mereka duduk-duduk. Ya, mereka mungkin teriakin Yusuf, ya membuli Yusuf. Betul-betul Yusuf itu merasa terpenjara, tersakiti, dan tidak diperlakukan baik oleh kakak-kakaknya. Dia adik paling, ya dia yang ya paling kedua, paling kecil ya. Dan kemudian mereka malah makan siang juga. Ya, jadi cukup lama Yusuf itu di sumur kering, kakak-kakaknya sambil makan siang dan lain-lain. Terus ada pedagang yang lewat dan sedang dalam perjalanan ke Mesir. Yehuda membela, jangan biarkan Yusuf itu sampai mati di sumur kering tersebut. Yehuda katakan bagaimana, apa sih untungnya kalau Yusuf itu mati? Lebih baik kita jual saja Yusuf ke pedagang ini supaya kita memperoleh uang. Dan kita bisa bohong kepada
Yakub bahwa Yusuf sudah mati. Akhirnya Yusuf dijual dan mengembara seorang diri di Mesir. Ya, kakak-kakaknya berbohong kepada Yakub bahwa Yusuf sudah mati dimakan binatang buas. Nah ini adalah kisah yang begitu sedih sebenarnya ya. Seorang diri masih berumur muda, masih remaja, masih pemuda, akhirnya dibuang seorang diri ke Mesir. Di mana di Mesir tidak ada komunitas Kristen. Tidak ada komunitas bangsa Israel yang menyembah kepada Allah. Yusuf harus berpisah dengan keluarganya sebatang kara sendirian. Dan akhirnya Yusuf betul-betul hidup seorang diri. Tapi dia punya Tuhan. Dia bersandar pada Tuhan. Nah inilah uniknya ya. Kita nggak tahu kapankah Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Karena apa? Mereka berpisah itu selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Yusuf di Mesir, saudaranya di tanah Kanaan. Sampai suatu saat Tuhan berikan kesempatan, imannya Yusuf diuji bagaimana ada kelaparan di seluruh negeri di tanah Kanaan. Sehingga orang-orang di tanah Kanaan, bangsa Israel di tanah Kanaan harus mencari bahan makanan di Mesir. Disitulah Yusuf pertama kali bertemu dengan saudara-saudaranya. Dan akhirnya Yusuf diuji, apakah dia sudah mengampuni atau belum. Nah kita tidak tahu kapankah Yusuf mengampuni, apakah sudah setahun, 2 tahun, tidak tahu. Yang pasti di tahun ke-20 Yusuf sudah mengampuni. Cuman seperti saya bilang tadi ya, pengampunan itu kan menuntut pertobatan juga. Maka Yusuf hati-hati. Ya, maka Yusuf menjebak saudaranya ya dengan tujuan untuk menguji apakah saudaranya ini sudah jadi orang yang baik, orang yang tidak iri hati lagi. Akhirnya Yusuf menyatakan diri kepada mereka. Dia sudah mengampuni dosa mereka dan menguji pertobatan dari kakak-kakaknya. Dan kita tahu kisahnya bahwa Yusuf membawa Yakub sekeluarga ke tanah Mesir untuk bisa hidup di sana. Dan akhirnya bangsa Israel akan berkembang, beranak cucu di tanah Mesir. Nah Yusuf menjadi suatu teladan dalam pengampunan. Ya, dia sudah mengenal kasih Allah. Ya, setiap Allah ada. Ya, di dalam kehidupannya dia sudah sadar bahwa Allah itu ada dan dia mewujudkan kasihnya dengan pengampunan kepada saudara-saudaranya sendiri. Jadi Yusuf betul-betul ya perlahan tetapi dia punya kemauan untuk mengampuni saudara-saudara yang sudah berbuat jahat kepadanya. Nah kita bisa melihat di dalam kisah ini dan mengampuni Bapak Ibu saudara sekalian apakah berarti itu melupakan perbuatan jahat orang? Ya. Yusuf dalam kisah itu dia tidak melupakan kejahatan dari saudara-saudaranya. Yusuf sudah dibully, Yusuf sudah disakiti, Yusuf sudah dijahati, dipukuli, bahkan dijual. Yusuf ingat semuanya. Tetapi ingatan itu ya dia tidak gunakan untuk apa? Untuk menghukum atau menjahati, membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Padahal Yusuf punya kemampuan demikian. Dia kan pemimpin, ya, pemimpin kedua setelah Firaun di Mesir. Dia bisa saja membalas kejahatan saudara-saudaranya, tapi dia tidak gunakan. Nah ini wujud pengampunan. Dia ingat, cuman dia abaikan ingatan tersebut dan mau mengingat perintah Allah untuk mengampuni sesamanya. Yusuf menyerahkan perbuatan jahat itu kepada Tuhan yang adil, bukan kepada tangannya sendiri. Jadi dari kisah ini Bapak Ibu saudara sekalian kita bisa melihat bahwa pengampunan adalah pendamaian kembali. Tadinya damai, rusak. Nah butuh apa ini? Pengampunan. Supaya damai kembali. Dan damai kembali itu dalam kasusnya Yusuf kepada saudara-saudaranya itu ya berlangsung cukup lama memang. Tapi kita tidak tahu juga di manakah dalam 20 tahun itu Yusuf sudah mengampuni saudara-saudaranya. Ya, kita tidak tahu juga sampai kapan ya kita dimampukan Allah untuk bisa mengampuni, tapi kita mau mengampuni. Jadi pengampunan adalah bicara pendamaian kembali, pengampunan adalah rekonsiliasi atau pemulihan hubungan yang sudah rusak atau putus. Dan juga pengampunan adalah pembebasan dari kesalahan yang sudah dilakukan oleh orang tersebut. Tapi bukan berarti menghilangkan, gak perlu bertobat,
Kamu sudah diampuni, udah ya udah diampunilah, nggak peduli ya, udah saya nggak peduli lagi hidupmu. Nah, itu bukan mengampuni ya, itu belum ada pengampunan. Pengampunan adalah berelasi kembali dan menuntut pertobatan. Lalu kisah ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat ya cukup banyak kisah-kisah pengampunan di dalam Alkitab, yaitu cerita bagaimana Yesus Kristus memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Ini adalah cerita yang sudah familiar bagi kita, tetapi kita bisa diingatkan melalui kisah seorang bapa yang punya 2 anak laki-laki, yang satu sulung, yang satu bungsu. Si anak yang menjadi fokus utama dalam perumpamaan ini adalah anak bungsu. Tetapi sebenarnya pesannya adalah apa? Pesannya adalah pengampunan dari Bapa sendiri. Kita lihat dosa, ya kita lihat dosa yang begitu besar yang dilakukan oleh anak bungsu ini, sehingga kita bisa melihat juga bagaimana pengampunan Allah yang begitu besar juga. Alkitab sendiri mengatakan bahwa orang yang berdosa banyak ketika diampuni, dia itu lebih bersyukur kepada Tuhan karena mengampuni dosa dia yang sangat banyak. Tapi yang dosa yang lebih kecil, yang sedikit mungkin ya, itu dia rasakan pengampunan mungkin biasa-biasa aja. Nah, kita lihat ya, dosa dari anak bungsu ini yaitu dia tidak menghormati ayahnya, dia meminta warisan padahal ayahnya masih hidup. Dan kemudian ayahnya juga ya sudah memberikan dalam kisah ini ya, memberikan untuk diboroskan oleh si anak bungsu ini malah ya, bukannya digunakan dengan baik-baik, bukannya ditabung, diinvestasikan, tapi malah diboroskan, difoya-foyakan sampai si anak bungsu ini menderita kelaparan. Dan akhirnya di negeri itu banyak kelaparan, dia sampai cari-cari makanan ke tukang babi. Dan akhirnya bekerja di ladang babi tersebut. Dan namanya juga dia adalah budak, dia adalah orang miskin. Dia bisa saja curi-curi ampas babi atau makanan babi itu dia bisa curi. Tapi dia tanya dulu kepada majikannya ya, kepada majikan, bolehkah saya makan, saya sudah lapar. Itu pun tidak diberikan oleh majikannya. Oh, ini majikannya juga kejam. Dan di dalam keterpurukan, di dalam keberdosaan si anak bungsu ini, barulah dia menyadari kebaikan dari bapaknya sendiri. Di rumah bapakku harta begitu melimpah, makanan mau ambil sampai kenyang, ya sampai perut besar, sampai sakit pun bisa kayak gitu ya. Terus banyak pegawai-pegawai pun lebih terawat hidupnya, lebih sehat, lebih cukup makanannya. Sedangkan aku karena dosaku, karena keinginanku yang berdosa, berfoya-foya, akhirnya aku seorang diri di sini miskin, lapar. Maka dari itu dia mengaku dosa. Aku mengaku dosa, aku salah, bukan hanya kepada Bapakku, tetapi kepada Tuhan. Ya, dikatakan kepada surga, aku berbuat salah, berdosa, aku sekarang akan bangkit, aku akan datang kepada Bapakku yang penuh kasih itu, dan aku minta supaya aku jadi salah satu budaknya saja, salah satu pegawai saja, supaya bisa menikmati kehidupan di bumi ini. Si anak bungsu ini menangis, sedih, sungguh-sungguh mengakui segala dosanya. Dan akhirnya ketika dia berjalan pelan-pelan dengan pakaian yang lusuh, yang sudah lelah, sudah kurus karena kelaparan ya, dia datang menuju arah rumahnya. Nah di sinilah uniknya seorang bapak yang penuh kasih itu, dia berdoa supaya apa? Supaya anak bungsu ini bertobat. Dia berdoa juga supaya dia bisa berelasi kembali dengan anak bungsu ini. Relasi sudah rusak kok. Ya, anak bungsu ini pergi dari keluarganya. Itu kita bisa bayangkan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita punya anak, terus anak ini pergi, hilang, ya, terus nggak mau lagi hidup bersama dengan kita, itu perasaannya seperti apa? Mungkin kalau kita seorang orang tua yang kejam, yang marah, yang sombong, wah ya sudah, ya, nggak usah datang lagi ke rumah, bisa juga demikian. Tapi kita lihat di dalam perumpamaan ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Bapak itu diceritakan bahwa begitu menanti kehadiran anaknya. Bapak itu lebih pikir jiwa anaknya dibandingkan dengan ego dirinya sendiri. Bapak itu mengampuni anaknya, Bapak itu ingin berelasi dengan anaknya, Bapak itu yang penting ingin anaknya baik. Dan itu bisa dilihat ketika sang Bapak di rumah,
dan sang anak bungsu ini begitu jauh, si bapak sudah menanti sang anak bungsu ini dari rumahnya, dia melihat dari kejauhan. Ya, dengan kekuatannya, dengan kasihnya, dengan pengampunannya, Bapa yang datang terlebih dahulu. Ya, Bapa yang inisiatif mengampuni si anak bungsu ini. Meskipun kita tahu bahwa si anak bungsu ini sudah mengalami pertobatan. Ya, si anak bungsu ini sudah menyadari dosa-dosanya. Dan kemudian si bapak itu mencium, memeluk, mengasihi, dan menangis sukacita. Ya, ketika itu kita tahu ya, barulah si anak bungsu ini ngomong, "Bapak, aku sudah berdosa kepada surga maupun kepada Bapa. Aku ini tidak layak datang ke rumah Bapa. Biarlah aku menjadi salah seorang budak di rumah Bapak. Udahlah, aku jadi pegawai saja, aku sudah cukup." Tetapi sang Bapa ini tidak mengabulkan permintaannya, melainkan menyuruh hamba-hamba yang lain untuk apa? Untuk mengumpulkan makanan, menyiapkan daging dari anak sapi. Gitu ya, daging dari anak sapi yang paling bagus, paling gemuk, kemudian membuat pesta. Anakku yang sudah hilang sudah kembali, mari kita rayakan. Mari kita terima dia kembali, mari kita bersuka cita bersama-sama. Ada tari-tarian, ya, ada cincin diberikan kepada anak bungsu, dikasih baju yang bagus, sepatu yang baik, semua jadi baru lagi. Ya, itu semua jadi indah lagi bagi sang anak bungsu ini. Tapi kita tahu di kisah itu tidak selesai sampai di situ. Ada anak sulung yang baru bekerja ya di ladang, terus mendengar suara nyanyian yang begitu keras, dan akhirnya dia bertanya kepada salah seorang hamba, gitu ya. Ada apa sih suara-suara ini? Jarang sekali di rumah ada suatu pesta kayak gitu ya. Ini ada apa? Si hambanya cerita bahwa adikmu itu loh sudah kembali dan Bapak menerima, Bapak mengampuni. Dan kemudian ada pesta, ada seruling, ada nyanyian-nyanyian, pujian-pujian. Wah, kemudian si anak sulung ini kita tahu ya, si anak sulung ini nggak mengampuni adiknya. Dia nggak mengampuni adiknya yang sudah berbuat jahat, dia kesal, dia iri hati. Dia sampai berkata bahwa kepada bapaknya ya, kepada bapaknya sendiri bahwa aku ini sudah taat di rumah bapak, aku ini nggak pernah macam-macam untuk pesta pakai kambing pun nggak pernah. Dia pakai turunkan standarnya ya. Kan ini anak sapi kan, yang dipakai kan anak sapi. Si anak sulung ini kambing pun, ya, yang lebih kecil dari sapi pun tidak pernah saya dirayakan seperti ini. Wah, kesal, marah. Padahal si bapaknya sudah mengatakan, apa sih, kamu tuh sudah ada di rumahku kok. Kamu bisa menerima segala kebaikan dari aku sendiri. Kamu gak sadar akan kebaikanku, kamu boleh kok. Bisa buat pesta juga boleh. Tapi si anak sulung ini tidak punya pengampunan kepada adiknya dan dia juga tidak mengenal pengampunan dan kasih dari bapaknya sendiri. Jadi kita bisa tahu Bapak Ibu saudara sebenarnya kisah ini bicara apa sih? Ya, bicara soal anak bungsu, betul. Tapi sebenarnya bicara soal pengampunan dari Allah Bapa yang sempurna. Pengampunan bicara soal inisiatif siapa? Inisiatif dari Allah sendiri kepada manusia yang berdosa. Ketika manusia menyadari dosa-dosanya, itu adalah anugerah Tuhan. Dan kemudian ketika manusia itu mau datang kepada Allah, Allah pasti memberikan pengampunan kepada anak-anak atau orang-orang yang sudah berdosa. Bapa terus mau berelasi dengan anak bungsu yang sudah terhilang. Dia mau memberikan yang terbaik. Supaya apa? Supaya anak bungsu ini tidak melakukan dosa lagi. Ya, tidak melakukan dosa lagi, dia ingin menyambut dengan baik dan kemudian dia pun tidak mungkin berdiam diri. Dia pun akan terus mendukung supaya si anak bungsu ini tidak melakukan dosa lagi. Ini adalah bentuk kasih yang ultimat yang diberikan Bapa kepada anak bungsu ini. Dan Bunda Teresa pernah mengatakan, Bapak Ibu saudara sekalian ya, if we really want to love, we must learn how to forgive. Ya, jika kita ingin betul-betul mengasihi, kita perlu belajar mengampuni, forgive. Ya,
betul-betul memberi diri kita kembali kepada orang yang sudah berdosa kepada kita. Ada seorang teolog juga mengatakan, you can never love without forgiving. Kau tidak akan pernah betul sungguh-sungguh mengasihi tanpa mengampuni. Jika sungguh-sungguh mengasihi, pasti ada pengampunan. Jika tidak mengampuni, maka belum sungguh-sungguh mengasihi. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, kisah terakhir, perumpamaan tentang raja dan hamba yang tak kenal pengampunan. Ya, kita tahu kisah ini, kalau yang sudah mendengarkan kakek regional, ya, yang kalau saya berkhotbah pakai ilustrasi ini juga, bagaimana ini dimulai perumpamaan ini diintroduksi atau didahulukan dengan pertanyaan Petrus yang bergumul soal tema pengampunan, yaitu bagaimana Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku yang sudah berbuat salah kepadaku? Petrus tambahkan jawaban terkaan dia, yaitu 7 kalikah? Sebagai orang Yahudi, sebagai orang Ibrani, angka 7 adalah angka yang sempurna. Apakah sudah 7 kali baru saya tidak akan mengampuni? Yesus jawab, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7. Berapa Petrus? Enggak kayak gitu ya, Tuhan Yesus enggak tanya, berapa Petrus hitung? 490 kali? Enggak. Tapi Yesus katakan, ya udah, sebanyaknya kamu bisa mengampuni dan harus kamu mengampuni dengan tidak terbatas, tidak ada habisnya pengampunan itu, karena kamu sudah diampuni oleh Allah sendiri. Pengampunan bukan usaha kamu sendiri, melainkan pertolongan dari Allah sendiri. Jadi Petrus menebak-nebak, ya, apakah 7 kali aja? Karena kesabaran orang itu ada batasnya. Tetapi Tuhan mengajak Petrus untuk mengenal Allah. Allah itu mengampuni manusia itu dengan tak terbatas. Dia mau mengampuni dosa kita. Dan akhirnya barulah Yesus menceritakan perumpamaan tentang raja dan hamba, yang hamba ini dihitung-hitung berhutang secara tak terbatas, yaitu 10.000 talenta. Ya, 10.000 talenta berarti kurang lebih lah 1 miliar kali 10.000 talenta. Tidak terbatas, sangat banyak. Dan itu menunjukkan kekayaan si raja itu begitu limpah, dosa dari hutang, ya, hutang dari si hambanya itu begitu limpah juga. Nah, bagaimana menyelesaikan hutang yang begitu tak terbatas ini? Hanya dengan kekuasaan yang tak terbatas juga. Jadi sudah pasti si hamba ini tidak bisa melunasi hutangnya. Dan akhirnya raja itu mengatakan, udah hakimi saja. Biarkan hamba itu jadi budak bersama dengan istri, anaknya, dan seluruh kepemilikan dari dia menjadi milikku. Tapi si hamba ini, Bapak Ibu saudara sekalian, dia menolak ya. Dia menolak untuk menjadi budak dari raja tersebut. Dia memohon belas kasihan, Tuhan, Raja, tolonglah supaya aku bisa melunasi hutangku, berikan aku waktu. Aku pasti lunasi. Terus dia menangis, sungguh-sungguh minta solusi dari raja tersebut. Dan kemudian raja itu penuh dengan belas kasihan dan memberikan pengampunan. Ya, memberikan pengampunan kepada hamba yang sudah berhutang tak terbatas. Caranya bagaimana? Caranya adalah dihapuskanlah hutangnya 10.000 talenta, si hamba itu boleh bekerja lagi seperti biasa kepada dia. Tetapi Bapak Ibu saudara kita lihat ya kisah ini bahwa si hamba itu setelah diampuni si hamba itu malah mencekik temannya yang berhutang 100 dinar saja. Yang bisa dihitung, bisa dilunasi oleh temannya, dia cekik dan mengatakan ayo bayar atau tidak aku masukkan ke penjara. Dan akhirnya dia masukkan ke penjara karena temannya tidak bisa membayar hutangnya. Dari situ si raja mendapat laporan, kemudian si raja itu menjadi raja yang betul penuh kuasa. Dia bukan saja raja yang bisa mengampuni, tetapi raja ini juga bisa memberikan penghukuman. Kemudian si hamba itu dibawa kepada raja tersebut dan akhirnya dihakimi. Betul ya, kamu menagih hutang teman kamu dan memasukkan dia ke penjara? Si hamba ini mengatakan, iya raja, dia berdosa kok. Loh, kamu itu sudah diampuni aku 10.000 talenta dilunaskan, tidak harus bayar lagi. Kok kamu tidak bisa mengampuni saudara kamu yang berhutang sedikit saja kepada kamu?
Maka dari itu hutangmu ada lagi, ya, dan kamu akan masuk penjara. Istri, anakmu akan menjadi budak. Nah, di sini kita bisa lihat ya Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa raja itu adalah raja yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa boleh dong dia mengampuni, boleh juga dong dia tidak mau mengampuni. Namanya juga maha kuasa. Kalau Allah kita adalah Allah yang tidak maha kuasa, maka dia akan mengampuni saja. Ya, semua orang masuk surga. Kalau Allah kita Allah yang bukan maha kuasa, dia akan Allah menghukum saja. Semua orang masuk ke neraka. Tetapi tidak, Allah kita itu Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Dan Yesus menjelaskan ini bicara soal kerajaan Allah, bicara soal Bapa di surga itu penuh kuasa dan penuh pengampunan serta penuh dengan keadilan, kekudusan. Nah, dari perumpamaan ini kita bisa lihat pengampunan Allah itu tak terbatas dan dia mengampuni dosa sebanyak apapun dosa itu dia bisa ampuni. Asal ya orang itu betul-betul menyadari dosanya, betul-betul berharap kepada Tuhan. Dan kita tahu orang itu bisa berharap kepada Tuhan dan sadar akan dosa-dosanya, itu pun karena anugerah Tuhan. Jadi Tuhan itu maha kuasa kok. Dia bisa mengampuni dosa sebanyak apapun. Dia juga bisa menghukum manusia yang berdosa dan tidak mau bertobat kepada Dia, mencari pengampunan kepada Dia. Kita diberikan kemampuan oleh Tuhan sendiri agar kita bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita, berbelas kasih karena kita sudah mengalami belas kasih dan pengampunan dari Bapa di sorga. Jadi inilah kasih Allah ya. Inilah pengampunan Allah yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan pada kita. Tetapi pengampunan itu tidak bisa kita pahami atau terima dengan sembarangan. Allah pun menuntut kita pun mengampuni sesama kita yang berdosa. C.S. Lewis pernah berkata bahwa menjadi orang Kristen berarti mengampuni hal yang tidak dapat dimaafkan, karena Tuhan telah mengampuni hal yang tidak dapat dimaafkan dalam diri kita. Ya, mengampuni itu berarti apa? Menjadi orang Kristen ya, mengampuni yang tidak bisa dimaafkan. Apakah ada dosa yang tidak bisa dimaafkan, Bapak Ibu sekalian? Hubungannya antara relasi manusia ya. Apakah ada dosa orang yang tidak bisa dimaafkan? Kalau kita dosa apapun kita tidak bisa maafkan ya. Manusia berdosa kan gitu. Dosa kecil, dosa besar, semua kita tidak bisa maafkan. Tetapi kalau kita bergantung pada kuasa Tuhan, Raja yang berdaulat, Allah yang hidup itu, segala dosa itu kita bisa ampuni, maafkan, yang begitu besar dilakukan oleh orang lain sekalipun. Nah, inilah kuasa pengampunan dari Allah sendiri. Dan kita bisa mengampuni karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Ya, dosa itu betul-betul sebenarnya tidak bisa dimaafkan. Satu dosa ya. Tuhan itu Allah yang kudus, Allah yang adil. Tuhan tidak suka terhadap dosa, Tuhan benci terhadap dosa. Satu dosa itu tidak bisa dimaafkan sebenarnya. Ya, di dalam perspektif kekudusan Tuhan. Tetapi di dalam perspektif pengampunan yang Tuhan berikan di dalam Kristus, dosa apapun bisa dimaafkan. Ya, asal betul-betul mengerti dan menerima pengampunan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita bisa mengerti bahwa setiap pertengkaran, baik di antara keluarga, baik di antara sesama kita, di dalam rumah, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan sekalipun, solusinya apa? Solusinya adalah pengampunan dari Allah, kebaikan Allah. Tetapi kita yang mengampuni, kita juga mendoakan supaya orang tersebut bertobat dan tidak melakukan dosa lagi. Dan kita yang diampuni, kita yang salah juga, jangan sampai kita berdosa lagi. Ini pun bisa dilakukan ya bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seringkali di dalam relasi kita betul-betul lah, kita tuh perlu menyadari ada dosa dan kita bisa memaafkan dosa orang lain. Dan kita pun sadar bahwa kita pun tidak jauh dari dosa, kita bisa jatuh dalam dosa, kita pun belajar untuk meminta maaf kepada orang lain. Terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita renungkan tentang pengampunan ya. Pengampunan itu memiliki dua sifat. Yang pertama adalah penyingkiran dosa, yang kedua adalah hubungan yang dipulihkan.
Tugas kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan adalah apa? Bukan lagi kita mencari-cari keselamatan, bukan lagi kita berdoa untuk diselamatkan, tetapi yang kita usahakan dengan giat adalah kita menyingkirkan dosa. Atau istilahnya mortification of sin, mematikan dosa. Kita tidak melakukan dosa semakin banyak. Meskipun kita tahu bahwa sebagai manusia yang berdosa, pasti bisa jatuh ke dalam dosa. Cuman kita benci dosa, kita hilangkan dosa, kita matikan dosa, dosa sekecil apapun. Dan bukan saja itu, setelah kita mematikan dosa di dalam diri kita juga mau untuk mematikan dosa yang ada di sekitar kita. Kita tidak ingin agar orang lain itu terus melakukan dosa, kita tidak ingin. Kita ingin mereka mengalami pertobatan. Kita ingin memiliki sifat seperti Allah, yaitu membuang dosa itu pelanggaran kita sejauh timur dari barat. Atau membuang segala kesalahan kita itu ke dalam tubir laut yang paling dalam. Kita inginkan hal tersebut. Ya, dosa adalah sesuatu yang harus kita singkirkan. Dalam hidup kita sebagai orang Kristen, disebut pun jangan. Ya, kalau perlu disebut pun jangan. Pikirkan jangan. Sebutkan jangan. Apalagi lakukan. Ya, kita nggak suka tuh suatu kata yang dinamakan membunuh, pembunuhan. Nggak suka. Apa sih? Itu suatu pelanggaran kepada Tuhan. Berzina, mencuri, berbohong. Kita nggak suka. Bukan nggak suka orangnya. Kita harus mengasihi sesama. Tapi nggak suka dosanya. Ya, nggak suka dosanya. Meskipun dalam taraf tertentu Tuhan juga bisa menghukum manusia yang berdosa ya. Tuhan juga bisa like or dislike ya. Kepada manusia yang tidak berdosa Tuhan juga nggak suka kok. Karena dia begitu jahat. Ya. Alkitab mengajarkan bahwa sebaliknya, semua yang indah, semua yang mulia, semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang benar, adil, lakukanlah semuanya itu. Berarti kita ingat, kita mau lakukan, kita berdamai, kita singkirkan dosa, kita lupakan dosa, dan juga peringati agar jangan berbuat dosa lagi. Nah maka dari itu, kita juga tahu ya, tugas kita singkirin dosa. Jangan sampai ada dosa. Terus yang kedua, yaitu adalah hubungan yang direkonsiliasikan. Berarti memang sudah rusak, sudah ada jurang, sudah ada masalah, kita mau untuk berdamai. Dengan cara apa? Pengampunan. Oke lah dua-duanya salah ya, dua-duanya berdosa, saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Dan mengampuni itu sudah melupakan yang lalu ya. Tapi bukan berarti kita mengizinkan dosa itu terjadi lagi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita sungguh-sungguh mengerti pengampunan Allah yang diberikan di dalam Yesus Kristus. Kita punya kekuatan dari Roh Kudus untuk bisa mengampuni sesama kita. Ini adalah suatu tindakan yang unik di dalam kekristenan. Karena apa? Hanya orang Kristen yang bisa mengampuni dengan sempurna, dengan kasih Allah sendiri. Karena kita sudah menerima pengampunan Allah yang begitu sempurna, begitu indah di dalam diri Yesus Kristus. Maka kita perlu siap, meskipun kita tugasnya adalah menyingkirkan dosa, tetapi ketika ada dosa, kita menyingkirkannya dengan bagaimana? Dengan kebaikan, dengan mengampuni, dengan teguran, dengan nasihat, dengan doa kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang sudah memberikan pengampunan yang begitu sempurna di dalam Yesus Kristus. Pengampunan Yesus Kristus, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib begitu berharga di dalam kehidupan kami dan memiliki kuasa untuk mengampuni segala dosa kami. Dosa yang kami lakukan di masa lalu, dosa yang kami lakukan hari ini, bahkan dosa yang kami lakukan di masa depan, pengampunan Kristus sudah begitu sempurna dikerjakan. Tapi bukan berarti kami menyia-nyiakan anugerah pengampunan Tuhan. Kami harus bertobat dari segala dosa kami. Kami pun juga harus terus meminta ampun atas segala dosa yang kami sudah lakukan di dalam bumi ini. Pimpinlah hidup kami Tuhan, kami siap
menerima pengampunan dari Tuhan, dan kami juga siap untuk mengampuni orang yang berdosa, orang yang bersalah kepada kami. Kami tidak ingin pekerjaan Tuhan malah menjadi terhambat karena keegoisan hati kami. Pimpinlah setiap kami Tuhan, ajar kami mengampuni sesama kami, ajar kami mengampuni dosa-dosa dari keluarga kami, teman-teman kami, atau orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.